Perkenalkan, saya Fitra Cahaya Ramadhani dari kelas A dengan NIM 4524091080. Di sini saya akan memaparkan tugas video saya tentang memahami jenis-jenis karya tulis. Karya tulis adalah hasil ciptaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat menyampaikan ide, gagasan, informasi, atau pemikiran tertentu. Karya tulis bisa berbentuk fiksi atau non-fiksi, ilmiah atau non-ilmiah, tergantung pada tujuan dan gaya penulisannya. Jenis-jenis karya tulis. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya yang disusun dengan mengikuti metode ilmiah yang sistematis, objektif, dan berbasis pada data atau penelitian. Tujuan utama dalam karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan temuan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasi. Ciri-cirinya menggunakan bahasa formal, terdapat referensi atau sumber-sumber yang valid, serta mengikuti aturan tertentu dalam penyusunannya. Contoh skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, atau laporan penelitian. Yang kedua, karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah lebih bersifat kreatif, naratif, dan ekspresif. Tujuan karya tulis ini bisa untuk hiburan, memberikan informasi, atau mengungkapkan pendapat pribadi tanpa harus mengikuti metode ilmiah. Ciri-cirinya lebih bebas dalam bentuk, gaya, dan struktur penulisan. Contoh novel, cerpen, puisi, artikel populer, atau esai. Yang ketiga, karya tulis deskriptif. Karya tulis deskriptif bertujuan untuk menyampaikan suatu objek, orang, tempat, atau peristiwa dengan cara yang detail sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang dijelaskan. Ciri-cirinya seperti menyajikan informasi yang rinci dan jelas tentang objek yang digambarkan. Contoh deskripsi tentang tempat wisata, penulisan laporan observasi. Yang keempat, karya tulis ekspositori. Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi secara rinci dan objektif tentang suatu topik. Penulisan karya ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi pendapat pembaca, tetapi hanya memberikan informasi atau pengetahuan. Ciri-cirinya seperti menjelaskan suatu hal dengan jelas, menggunakan struktur yang logis, dan tidak mengandung opini pribadi. Contoh buku teks, artikel ensiklopedia, dan panduan. Yang kelima, karya tulis argumentatif. Karya tulis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau posisi tertentu. Penulis memberikan argumen yang didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang logis agar pembaca setuju dengan pandangannya. Ciri-cirinya seperti menggunakan data dan fakta untuk mendukung argumentasi, menerima atau memahami pandangan tertentu. Contohnya opini di surat kabar, esai argumentatif, artikel yang mendukung atau menentang sesuatu. Yang keenam, karya tulis naratif. Karya tulis naratif berisi tentang cerita atau urutan kejadian yang disusun secara kronologis.
Tujuannya adalah untuk menghibur atau menceritakan suatu kisah baik fiksi maupun non-fiksi. Ciri-cirinya menyusun cerita yang memiliki struktur awal, tengah, dan akhir, dan karakter yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Contoh novel, cerita pendek, biografi, dan kisah perjalanan. Yang ketujuh, karya tulis persuasif. Karya tulis persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar melakukan dan mempercayai sesuatu. Gaya penulisannya cenderung mengajak atau memotivasi pembaca untuk bertindak sesuai dengan keinginan penulis. Ciri-cirinya seperti menggunakan bahasa yang membujuk dan dengan tujuan agar mempengaruhi pembaca agar setuju. Contoh iklan, pidato persuasif, surat permohonan, atau kampanye. Setiap karya tulis tentunya memiliki perbedaan seperti di tujuan. Setiap jenis karya tulis memiliki tujuan yang berbeda, misalnya memberikan informasi, ekspositasi, menghibur, atau naratif, atau meyakinkan, argumentatif, dan juga struktur. Beberapa karya tulis seperti ilmiah dan ekspositori memiliki struktur yang lebih ketat, sedangkan karya tulis lainnya seperti naratif dan persuasif lebih bebas dalam menyusunnya. Dan gaya bahasa, karya tulis ilmiah dan ekspositori menggunakan bahasa yang formal dan objektif, sementara karya tulis non-ilmiah dan persuasif cenderung lebih bebas dan dapat lebih emosional. Jadi, dengan memahami jenis-jenis karya tulis, kita dapat memilih dan menulis sesuai dengan tujuan dan audiens yang ingin dijangkau. Karya tulis ilmiah mengutamakan objektivitas dan ketelitian, sementara karya tulis non-ilmiah lebih mengutamakan kreativitas dan ekspresi pribadi. Setiap jenis karya tulis memiliki perannya masing-masing menyampaikan pesan kepada pembaca, dan penting untuk menyesuaikan pendekatan penulisan dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai memahami jenis-jenis karya tulis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.